Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita berdoa bersama-sama, namun saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Yesus, izinkanlah Bapa kami bersatu hati dengan saudara-saudara seiman kami untuk berdoa dan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Izinkanlah Tuhan Roh Kudus-Mu memenuhi hamba-Mu ini dan kami semua. Bukalah hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Tolong Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 dengan judul Hidup adalah sebuah kepercayaan. Saya akan bacakan untuk saudara ayat ini. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Saudara, banyak orang berkata bahwa dan berpikir, merasa bahwa apa yang melekat di dalam dirinya adalah miliknya sendiri, berada dalam otoritas dan kendalinya sendiri. Pokoknya itu udah jadi milikku, hakku, nggak ada orang yang bisa nyentuh. Saya harus nikmati itu, pakai itu sebebas-bebasnya untuk kepentingan kepuasan diriku. Ada orang berkata demikian dan merasa, dan banyak sekali orang-orang merasa demikian. Tubuh ini adalah milikku sendiri. Terserah, itu hakku. Kalau sudah berkata bahwa ini adalah milikku, milikku dan milikku, punyaku dan punyaku, saudara, maka kita akan dengan leluasa menggunakan hak milik itu untuk kepentingan kita sendiri tanpa memikirkan sesuatu yang baik yang di luar kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada melekat di sekitar kita ini bukanlah sepenuhnya milik kita. Saya ulangi, firman Tuhan hari ini mengatakan dan mengajarkan kepada kita bahwa apa yang melekat di dalam diri kita, di sekitar kita, itu tidak sepenuhnya milik kita. Mengapa saudara-saudara? Firman Tuhan katakan bahwa itu adalah kepercayaan. Firman Tuhan katakan bahwa itu adalah sebuah titipan. Firman Tuhan itu katakan bahwa itu semua diciptakan Allah dan hanya dititipkan oleh manusia supaya engkau berkuasa dan menaklukkan itu. Bukan berarti kita menggunakan itu untuk kepentingan eksploitasi, itu untuk kepentingan diri kita sendiri supaya kita puas, senang dan lain sebagainya tanpa memikirkan yang lainnya. Tidak. Tetapi artinya adalah supaya kita bisa mengelola, menggunakan apa yang Tuhan percayakan itu dengan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan kita semata, tetapi ada maksud Tuhan yang Tuhan taruh di situ. Tuhan mempunyai sebuah tujuan di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan kasih wajah yang seperti ini? Banyak orang merasa bahwa karena dia sangat ganteng, sangat cakep, sangat cantik, lalu dia memuji-muji dirinya sendiri di depan cermin, oh jebret, jebret, disebarluaskan, lalu menjadi artis, dan orang memuji-muji dan akhirnya ia mulai naik, dan mulai besar, mulai sesek, terbang.
Banyak orang menggunakan tubuhnya, kecantikannya, kehebatannya, kepintarannya, kegantengannya untuk sesuatu yang di luar rencana Allah. Bahkan lebih daripada itu, seringkali kita lihat orang-orang menggunakan tubuhnya untuk hal-hal yang jahat. Ia lupa, saudara-saudara, bahwa tubuh kita pun bukan milik kita sendiri, tetapi tubuh yang Tuhan berikan ini adalah siapa? Titipan kepercayaan Allah. Allah bisa ambil sewaktu-waktu tubuh yang cantik. Allah bisa ambil sewaktu-waktu wajah yang ganteng. Allah bisa ambil sewaktu-waktu titipan tubuh yang kekar, yang kuat secara luar biasa. Diambil Tuhan. Kita mau apa? Mengapa? Karena yang punya bukan kita, yang punya Allah. Allah bisa ambil sewaktu-waktu pikiran kita yang pintarnya gak karu-karuan. Kita mau ngomong apa? Karena ini adalah titipan. Allah bisa ambil segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita ini, karena itu bukan milik saudara dan saya. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini ingin berbicara kepada kita semua, bahwa apa yang kita miliki ini bukanlah milik kita sendiri sepenuhnya. Itu artinya, saudara-saudara, bahwa ada tanggung jawab, ada tujuan Allah yang Tuhan taruh dalam setiap kepercayaan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya. Tuhan kasih wajah yang cantik bukan untuk menipu orang, bukan untuk berbuat jahat. Tuhan kasih wajah yang ganteng bukan untuk menipu orang, bukan untuk berbuat jahat. Tuhan kasih gagah perkasanya kita bukan untuk menginjak-injak orang. Tuhan kasih kekuasaan jabatan bagi kita bukan untuk menghancurkan orang, bukan untuk menginjak-injak orang, bukan untuk berlaku tidak adil sama orang, tidak. Tetapi Tuhan percayakan kecantikan, kemolekan, kegantengan, tubuh yang baik, perkasa, dan lain sebagainya, serta jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang yang di dalam Kristus akan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagu sekolah minggu mengajarkan bahwa hidupku bukan aku lagi, bukan milikku lagi, tetapi ada Yesus. Ada Yesus yang ingin supaya kita mempertanggungjawabkan hidup kita kembali kepada Sang Pencipta. Saudaraku sekalian, Tuhan ingin supaya kita mengelola tubuh kita. Tuhan ingin supaya kita memakai tubuh kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan ingin pakai talenta-talenta saudara dan saya untuk hal-hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ingin pakai kepercayaan, mungkin sudah dipercaya oleh Tuhan dengan sebuah jabatan, kekuasaan. Tuhan ingin pakai hal-hal itu sebagai sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menolong banyak orang, saudara-saudara. Prinsip dunia mengatakan selama saya dikasih jabatan, kekuasaan, maka saya akan menggunakan jabatan dan kekuasaan ini. Mumpung masih berkuasa, aku akan berbuat semena-mena. Tuhan tidak mempercayakan itu. Tetapi ketika kita percaya sama Yesus Kristus di dalam Tuhan, Tuhan kasih jabatan, kekuasaan bagi kita bukan kesempatan untuk berbuat jahat, tidak adil, zalim kepada orang lain, tidak. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan kasih jabatan, kekuasaan itu untuk sebanyak-banyaknya menolong dan berbuat adil, menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Karena kita diciptakan untuk menggambarkan kemuliaan Allah, kebaikan Allah, kekudusan Allah. Kalau Tuhan izinkan kita diberkati Tuhan dengan harta kekayaan yang berlimpah-limpah, saudara-saudara, saya ingin sampaikan firman Tuhan ini, kita gunakan untuk apa harta dan kekayaan itu?
Apakah dengan harta kekayaan itu kita bisa melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan kita dan tidak ada tanggung jawab yang lain yang Tuhan ingin berikan, yang ingin Tuhan pertanggungjawabkan? Tidak, bukan seperti itu. Tuhan ingin ketika kita diberkati Tuhan dengan kekayaan yang melimpah, Tuhan ingin pakai itu untuk menolong banyak orang. Sehingga saudara bisa berkata, jika semuanya itu diambil, terima kasih Tuhan. Karena dengan kekayaan, dengan berkat yang Tuhan berikan ini, aku telah dipercaya oleh Tuhan untuk menolong banyak orang, melayani banyak orang. Kepercayaan Tuhan bukan hanya menyangkut sebagaimana kita bisa menyimpan, merawat apa yang Tuhan berikan. Itu bukan model kepercayaan Tuhan. Itu nanti sama orang yang menerima 1 talenta lalu dipendem, nggak diapa-apain. Tapi Tuhan ingin supaya apa yang Tuhan sudah percayakan itu dipakai betul-betul untuk sesuatu yang menguntungkan Tuhan. Apa yang menguntungkan Tuhan adalah perbuatan-perbuatan yang mencerminkan cinta kasih Tuhan. Saudara melayani Tuhan dengan kekayaan kita. Saudara memberkati orang dengan kekayaan kita. Saudara bisa memberkati hamba-hamba Tuhan dengan kekayaan kita. Saudara bisa memberkati orang-orang miskin, kekurangan, janda-janda dengan kekayaan kita. Itu adalah salah satu contoh tujuan daripada Allah menitipkan berkat-berkat itu. Saudara sekalian, tubuh kita pun sama. Semua itu adalah sebuah titipan. Mari saudara, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak ibu bapak dan saudara sekalian untuk memakai hidup kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini semua adalah sebuah kepercayaan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan hari ini, mengajarkan kami untuk mengakui bahwa ini adalah semua milik Allah. Tubuh kami milik-Mu. Kalau kami Tuhan izinkan untuk cantik, pintar, hebat, ganteng, gagah, perkasa, kaya, miskin, jabatan atau tidak, semua adalah sebuah titipan. Kami mau beri yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan tujuan Allah dalam hidup kami, apapun tantangannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.